semua, perkenalkan nama saya Widiawati Borusitompul. Saya mahasiswi Universitas Pelita Bangsa Cikarang, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Ilmu Sosial, Program Studi S1 Manajemen. Saya angkatan 2019 dari kelas MA 19B5. Baiklah, video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Keuangan dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Hatta Fahamsyah. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang pasar modal. Apa sih pasar modal itu? Jadi, pasar modal itu adalah pasar yang beroperasi secara terorganisir di mana terdapat aktivitas perdagangan surat-surat berharga seperti saham, ekuitas, surat pengakuan hutang, obligasi, dan surat berharga lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah maupun perusahaan swasta dengan memanfaatkan jasa perantara, komisioner, dan underwriter. Nah, jadi di dalam pasar modal ini untuk melakukan transaksinya ada beberapa pelaku utama. Yang pertama yaitu emiten. Siapa sih emiten ini? Jadi si emiten ini adalah perusahaan atau pihak yang melakukan penjualan surat-surat berharga kepada masyarakat dengan cara menerbitkan efek seperti saham dan obligasi di bursa. Jadi biasanya perusahaan yang melakukan emisi ini adalah perusahaan yang go public. Emiten ini dapat berasal dari pihak swasta ataupun badan usaha milik negara atau yang kita sebut dengan BUMN. Yang kedua, ada investor. Investor adalah pemodal yang nantinya akan membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan go public yang akan melakukan penjualan surat-surat berharga. Si pemodal berlaku sebagai investor itu dapat berupa perorangan ataupun juga badan perusahaan. Investor ini bisa berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Investor yang berasal dari dalam negeri itu kita sebut dengan kata investor domestik. Sedangkan investor yang berasal dari luar negeri kita sebut dengan kata investor asing. Biasanya investor yang akan melakukan penanaman modal ke suatu perusahaan, sebelum membeli dia itu pasti akan melakukan analisa terhadap perusahaan tersebut, kemudian prospek emitennya seperti apa dan lain-lainnya. Yang ketiga yaitu ada namanya penjamin emisi atau dengan kata lain underwriter. Si underwriter ini merupakan lembaga yang nantinya akan menjamin terjualnya saham ataupun obligasi yang diterbitkan oleh suatu perusahaan go public sampai batas waktu tertentu. Perannya si underwriter ini yaitu bertanggung jawab agar memperoleh dana yang diinginkan oleh si emiten. Nah, pelaku yang keempat yaitu ada namanya perantara perdagangan atau yang lebih kita kenal dengan kata broker maupun pialang. Si broker ini adalah perantara antara si penjual dan pembeli surat-surat berharga. Pihak dalam jual beli efek itu ada dua, yaitu pihak penjual si emiten dan pembeli yaitu investor. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa si pialang inilah yang nantinya akan menjadi pihak perantara antara emiten dan investor dalam melakukan transaksi jual beli surat-surat berharga tersebut. Selain menjadi perantara, si broker atau pialang ini yang nantinya akan memberikan informasi tentang emiten dan melakukan penjualan surat-surat berharga tersebut kepada investor. Nah, pelaku yang kelima yaitu ada namanya manajer investasi. Manajer investasi ini adalah pihak, bisa perorangan ataupun perusahaan yang secara profesional akan mengelola dana nasabah dalam berbagai instrumen investasi, mulai dari saham, obligasi, dan instrumen-instrumen lainnya, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi para investor yang sudah mempercayakan dananya kepada mereka. Nah, di dalam pasar modal itu ada 4 instrumen. Yang pertama yaitu saham. Saham itu merupakan surat tanda bukti seseorang terhadap suatu perusahaan. Jadi dengan kata lain, kita yang membeli saham ini merupakan pemilik suatu perusahaan. Dengan kepemilikan tersebut, berarti kita juga berhak untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari suatu perusahaan. Selain mendapatkan keuntungan, kita yang sebagai investor ini juga bisa mendapatkan keuntungan dari capital gain. Capital gain itu adalah keuntungan selisih harga saham saat kita beli dan kemudian kita jual kembali. Nah, banyak ya keuntungannya, tetapi resikonya juga tinggi. Karena pasar saham itu sangat fluktuatif. Artinya setiap harinya itu, dalam hitungan menit maupun hitungan jam, harga saham itu bisa jatuh drop. Kita saat ini misalnya membelinya dengan harga 278, nah
Kemudian bisa saja 2 menit kemudian itu harganya 100-an begitu. Ternyata saham itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada saham biasa. Saham biasa itu merupakan saham yang bisa kita perjualbelikan di bursa efek. Keuntungannya itu bisa berupa dividen maupun capital gain. Yang kedua yaitu ada namanya saham preference, yaitu saham yang punya prioritas lebih dari saham biasa untuk pembagian dividennya. Jadi dia itu bersifat kumulatif, bisa ditukar dengan saham biasa dengan syarat tertentu. Nah, instrumen yang kedua itu ada obligasi. Obligasi itu pada dasarnya merupakan surat utang. Tak hanya perseorangan ataupun perusahaan saja, bahkan negara pun bisa mengeluarkan obligasi. Pembelinya itu siapa? Ya kita-kita ini, bisa aku, kamu, atau siapapun yang mau merelakan uangnya untuk dipakai negara menutupi dana APBN. Nah, kupon obligasi ini ternyata lebih besar loh daripada bunga deposito. Jadi bisa banget nih buat kita mempertimbangkan untuk menjadikannya sebagai investasi jangka menengah. Yang ketiga yaitu ada namanya instrumen reksadana. Instrumen reksadana ini merupakan instrumen yang paling baik untuk kita coba sebagai investor pemula. Jadi kita tinggal percayakan aja sejumlah dana kita itu kepada manajer investasi. Nah, nantinya si manajer investasi inilah yang akan bekerja mengembangkannya. Kalau misalnya performanya kurang oke, kita tinggal pecat saja dan mengalihkan dananya ke manajer investasi yang lain. Nah, reksadana itu terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama ada namanya reksadana pasar uang. Jadi dananya itu akan diinvestasikan ke produk-produk pasar uang seperti deposito, SBI, dan sebagainya. Yang kedua ada reksadana pendapatan tetap. 80% dananya itu dibelanjakan untuk instrumen investasi, bisa berupa sukuk ataupun obligasi. Yang ketiga ada reksadana campuran. Investasinya itu bisa ke saham maupun ke obligasi, baru nanti sisanya itu ke pasar uang. Yang keempat itu ada reksadana saham. 1% dananya itu akan diinvestasikan ke produk saham. Masing-masing reksadana ini memiliki keuntungan dan risiko yang berbeda. Namun nggak seperti saham ya. Jadi kita bisa aja nyantai di reksadana, karena kalau nggak parah-parah banget, kita juga masih tetap dapat keuntungan. Karena kan dana di reksadana ini tidak hanya ke satu saham saja, dia itu dibagi-bagi. Nah, yang keempat itu ada derivatif. Derivatif itu merupakan surat berharga turunan dari saham ataupun obligasi. Biasanya derivatif ini digunakan oleh manajer investasi untuk melindungi nilai investasinya terhadap risiko yang timbul akibat harga saham, suku bunga, nilai tukar rupiah, atau beberapa faktor yang dapat menyebabkan pergerakan harga di pasar modal tanpa mengurangi nilai produk acuan. Derivatif itu ada beberapa jenis, yaitu ada opsi, right, dan warrant. Nah, contohnya derivatif ini misalnya nih, kita punya surat pernyataan bahwa kita bisa membeli saham di tanggal 14 September dengan harga Rp2.000. Nah, saat tanggal 14 September itu tiba, ternyata harga sahamnya itu naik menjadi 2.300. Dengan adanya derivatif ini, kita boleh tuh membeli harga saham dengan harga tetap, yaitu senilai Rp2.000. Jadi pasar modal itu selain memberikan manfaat kepada para investor maupun emiten, dia itu juga memberikan manfaat kepada masyarakat umum. Nah, contohnya itu dia bisa membuka lapangan pekerjaan baru. Berkaitan dengan perputaran uang suatu perusahaan, nantinya itu pasti akan banyak perusahaan yang akan bangkit dan produktif. Maka kan nanti masyarakat akan mendapatkan manfaatnya juga. Salah satunya mendapatkan kesempatan kerja yang bagus dan juga menjanjikan. Kemudian dia itu memberikan manfaat dalam memudahkan pencarian barang. Dengan skala produksi yang mumpuni, maka perusahaan tersebut dapat membuat kebijakan harga yang memihak kepada konsumen. Nah, oleh sebab itu, dengan adanya perputaran uang kas tadi, perputaran uang kas yang sehat itu akan membuat perusahaan selalu memberikan yang terbaik untuk konsumen. Alhasilnya kan, masyarakat akan lebih mudah mencari barang untuk dikonsumsi dengan harga yang murah. Kemudian dia juga memberikan manfaat dalam mendapatkan produk yang berkualitas. Kehadiran pasar modal itu membuat perusahaan lebih mudah untuk menjaga neraca keuangannya agar selalu stabil. Nah, jadi kan dengan begitu perusahaan itu bisa memproduksi barang yang berkualitas untuk masyarakat. Kemudian juga memiliki manfaat membuka kesempatan untuk berinvestasi. Nah, manfaat lainnya bagi masyarakat itu memberikan kesempatan bagi siapa saja yang mau turut berinvestasi. Caranya dengan tadi membeli surat-surat berharga dari emiten yang terdaftar di pasar modal. Nah,
Guys, ada yang tahu nggak apa yang lagi trending saat ini di dunia pasar modal Indonesia? Ternyata sekitar 52% investor domestik itu menguasai pasar modal di Indonesia. Hal ini dikatakan oleh pihak Bursa Efek Indonesia. Nah, ia mengatakan bahwa pada bulan September 2020, pemegang saham domestik itu memiliki sekitar 52% dari seluruh saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Sementara pemegang saham asing itu adalah 48%. Nah, menurut teman-teman pribadi nih, hal ini merupakan hal yang baik atau yang buruk ya terhadap pasar modal Indonesia? Menurut opini aku, dengan meningkatnya investor domestik itu akan memberikan efek positif bagi pasar modal di Indonesia. Investor domestik itu sangat berpengaruh terhadap ketahanan pasar modal, terhadap goncangan-goncangan eksternal, khususnya pada saat pandemi seperti ini. Jadi, peningkatan jumlah investor domestik itu juga akan meningkatkan atau membangkitkan indeks harga saham gabungan yang sempat anjlok gara-gara pandemi. Investor domestik itu juga turut berkontribusi nyata untuk perekonomian di Indonesia. Sebab jika penawaran dalam negeri itu kuat, maka permintaan dalam negeri juga semakin meningkat dengan sendirinya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan tentang dunia pasar modal. Semoga materi yang saya share ini dapat berguna bagi saya khususnya dan bagi kita semua pada umumnya. Saya berharap dengan kita telah mempelajari materi pasar modal, semakin banyak juga atau semakin meningkat juga para investor domestik di Indonesia. Oke, terima kasih. See you.